Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemampuan dan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selamat berjumpa kembali di dalam program Ramadan KUA Kecamatan Gondokusuman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menguraikan materi berkaitan tentang zakat. Zakat adalah bagian dari rukun Islam, tetapi berbeda dengan rukun-rukun yang lain. Salat, syahadat, maupun puasa adalah rukun yang setiap muslim wajib untuk melaksanakannya. Tetapi kalau zakat, hanya mereka yang mampu yang wajib melaksanakannya. Maka ini menjadi bagian dari perbedaan antara zakat dengan rukun-rukun Islam yang lain. Selanjutnya, apa itu zakat? Zakat menurut bahasa berasal dari kata zaka yang berarti bersih, tumbuh, suci, subur atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah pengambilan tertentu dari harta yang telah ditentukan menurut syariat dan untuk diberikan kepada golongan yang telah ditentukan. Berbicara tentang zakat, maka ada dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan oleh setiap muslim dengan ketentuan dia hidup pada malam hari raya dan memiliki mu'nah atau biaya hidup baik untuk dirinya ataupun untuk orang yang ditanggungnya pada hari raya Idul Fitri dan malam harinya. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta yang dikeluarkan seseorang dari hasil perniagaan, hasil pertanian, hasil pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, hasil profesi maupun dari emas dan perak. Masing-masing dari komponen zakat mal tersebut harus memenuhi dari haul dan nisabnya. Lalu setelah kita tahu bagian-bagian yang harus dikeluarkan zakatnya, maka pertanyaannya adalah siapa yang berhak menerima zakat? Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah sudah menentukan 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki harta dan memiliki kemampuan untuk berusaha, tetapi tidak mampu untuk mencukupi keperluannya. Yang ketiga, amilin, yaitu orang-orang yang bertugas mengambil zakat, mengelola dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang masih lemah imannya atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, riqab, yaitu orang yang memerdekakan hamba sahaya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang berhutang dan hutangnya itu bukan untuk maksiat dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Yang ketujuh, sabilillah, yaitu orang yang sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah dalam rangka untuk tegaknya kebenaran
kebaikan dan keutamaan akhlak. Yang kedelapan yaitu Ibnus Sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan dalam kebaikan dan dia kehabisan bekal, maka orang dari Ibnus Sabil tersebut berhak untuk menerima zakat. Maka 8 golongan ini adalah 8 kelompok yang berhak menerima zakat, dan itu sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melihat 8 golongan tersebut, maka sesungguhnya manfaat dari disyariatkannya zakat itu sangatlah luar biasa besar. Selain membantu orang fakir miskin, juga mampu digunakan untuk membersihkan diri dan membersihkan harta. Membersihkan diri dari keburukan sifat kikir dan tamak, dan membersihkan harta sehingga harta yang tinggal itu adalah harta yang penuh dengan keberkahan. Maka syariat zakat ini menjadi bagian dari syariat yang berguna, bermanfaat bagi orang yang berzakat, sekaligus juga dapat dimanfaatkan atau dirasakan bagi orang-orang yang menerima zakat. Maka benar ketika orang yang tidak mau melaksanakan zakat atau orang yang enggan untuk membayar zakat diancam oleh Allah di dalam Al-Quran, Quran Surat At-Taubah ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita sudah dilatih dengan berpuasa untuk bisa merasakan bagaimana lapar dan dahaga. Dan bagi siapa saja yang memiliki harta dan telah sesuai dengan kadar untuk dikeluarkan zakatnya, maka mari kita keluarkan. Karena sesungguhnya dengan mengeluarkan zakat itu berarti kita membersihkan diri dan harta kita, sekaligus kita peduli tetap terhadap sesama, peduli terhadap orang lain yang mungkin saja sangat membutuhkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan atau apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.